Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Beberapa puluh lewat perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai sih baik-baik, katanya memperbaiki bersama. Saya pikir itulah yang terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Pak, tadi kan ini kan untuk PT Power Steel Mandiri, ini kan kali pertama berarti ya Pak? PSM. PT PSM ya berarti Pak ya? Power Steel Mandiri. PT Power Steel. Yang kemudian namanya PSI ya. Oke. Itulah. Nah, itu PSI. dalam informasi yang Bapak sampaikan, ini dugaan pengembangannya seperti apa atau kerugian yang sudah Bapak informasi kumpul berapa Pak? Saya dengar ada potensi sampai 500 miliar. Untuk satu perusahaan ini Pak? Dua perusahaan. Untuk PS. PSM salah satu lagi, perusahaan satu lagi. Jadi saya rasa jadi cukup besar. Kalau kita lihat sampai 40 perusahaan kan lumayan gede tuh. Kita prediksi 4 sampai 5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini yang penilainya perusahaannya. Memang kalau manufacturing seperti ini ya, kayak umum. Tapi mereka produksinya nanti kalau demandnya kencang lagi, ketika ekonomi makin tumbuh lebih cepat lagi, ini akan hidup lagi. Tapi kita harapkan kan bayar pajaknya pas sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar. Pak, tadi kan Bapak belum bertemu dengan para petinggi dari perusahaan ini ya Pak ya, namun dari para karyawan kooperatif ini kira-kira apa langkah Bapak? Kan Bapak belum bertemu dan sudah ada tantangan seperti itu, apakah Bapak akan bersikap lebih keras lagi Pak atau memberikan warning kepada mereka terkait jangan main-main dengan Purdaya? Yang main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staff saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Tapi saya nggak akan ketemu dia langsung, mungkin nggak sempat, dia sekarang aja kabur. Tapi nanti staff saya akan memanggil mereka untuk memastikan dia mengerti apa yang kita kerjakan dan depan akan ikut dengan peraturan yang ada. Sudah berapa tahun Pak ini mereka beroperasi dengan skema manipulasi dan seperti ini Pak? Dari Sejak 2010, tapi saya nggak tahu manipulasi sejak kapan. Tapi yang jelas beberapa tahun terakhir sepertinya melakukan hal tersebut. Ya, Pak, mungkin terakhir Pak, pesan dari Bapak sih Pak untuk dengan upaya Bapak komitmen memberantas ini Pak? Pesan saya ke industri pajak yang sejenis, ini kan ada banyak, ada 40 atau lebih. Jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN atau dengan cara membayar penjual secara cash base, karena akan bekerja dari dalam. Saya nggak tahu kalau di proses keamanan ya kita tangkap dan kita pun saya keras-kerasnya kalau memang melawan negara. Pak, selain PSI ada perusahaan lainkah yang memang Ada beberapa, saya bilang tadi kan saya punya 40 list perusahaan yang sejenis yang terlibat praktek yang sejenis. Saya harapkan dengan ini mereka segera memperbaiki kinerjanya, memperbaiki praktek bisnisnya dan melaporkan kekurangan bayar pajak sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Oke. Pak, ini perusahaannya yang dulu Bapak bilang nipu KTP itu bukan Pak? Yang karyawannya WNA Cina Pak? Mungkin antara lain seperti itu, tapi kan kita cek lagi. Ke depan ada perusahaan yang Bapak datangi lagi Pak, kira-kira? Mudah-mudahan mereka insaf. Jadi kalau saya datang udah online. Dan ini ada semacam statement. Mereka sudah berkumpul untuk memberi pernyataan bahwa mereka sekarang insaf
dan akan mengikuti peraturan yang ada. Tapi beberapa perusahaan yang leadernya malah nggak mau, mereka bilang nggak usah karena Indonesia nggak akan berubah, pejabatnya gampang disogok, kira-kira begitu. Jadi kalau ini jalan clear, harusnya message-nya sampai ke yang 40% tadi bahwa nggak ada pilihan bagi mereka selain memasuki bisnis yang sesuai peraturan. Saya buktikan kita tidak bisa disogok, kalau main-main ya kita hajar terus.